Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulil karim. Kaifalukum? Ya, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia nikmat dan tentunya juga kesempatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita sampai kepada bulan Ramadan, dan kita melaksanakan berbagai aktivitas termasuk amalan wajib yang Allah tetapkan di bulan ini, yakni shaum Ramadan. Dan tentunya ini bukti bahwasanya doa-doa kita, harapan-harapan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lalu dengan harapan untuk sampai di bulan ini Allah kabulkan. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan kita sebagai seorang hamba, Allah perintahkan untuk tahadus binikmah, menceritakan, menyiarkan, menyampaikan nikmat yang telah Allah berikan ini, dan mudah-mudahan nikmat ini pun adalah bagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kita dan kita syukuri. Pun demikian nikmat iman dan Islam yang masih tertancap di dalam diri kita dengan penuh kekuatan, keimanan kita semakin diuji, keimanan kita semakin meningkat, dan keimanan kita akan semakin kuat. Insyaallah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan semakin menumbuhkan posisi kita. Dan pada saat itu pun kita mendapatkan keimanan yang lebih mantap. Pun demikian dengan keislaman, dua, yakni nikmat iman dan Islam merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan alhamdulillah pun kita sampai di hari ke-6 ya, di bulan Ramadan ini, dan kita pun masih melaksanakan berbagai aktivitas yang telah Allah tetapkan, termasuk salah satunya mudah-mudahan ini juga tercatat sebagai bentuk amal soleh yang kita lakukan, aktivitas thalabul ilmi sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempertemukan kita di jannahnya, akan mempertemukan kita sebagai abdan syakura, hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kali ini, dan saya pun berharap ya, harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang ada di rumah sana ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang penuh dengan liputan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik aktivitas ibadah wajib, entah itu sholatnya, rukuk kita, sujud kita, saum kita, dan juga ibadah nawafil ataupun nafilah yang lainnya, qiyam kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, sholat sunnah kita, tilawah kita, hafalan kita semakin meningkat dan lain sebagainya, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita bisa bertemu dengan Allah dan bertemu dengan kita semua berkumpul di jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam selalu tercurah limpah kepada qudwah hasanah, suri teladan yang paling baik bagi kita semua, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik para pemirsa rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tema Kormaku, kajian online Ramadan bersama Khairu Ummah. Di kesempatan Kormaku yang ke-6 ini insyaallah kita akan membahas tentang
Ramadan, berkah untuk melahirkan anak soleh. Ya, bagaimana dengan anak-anak yang menyimak video ini ataupun menyimak kajian ini? Ya, paling tidak antum semua tentu juga akan berupaya semaksimal mungkin menjadi anak-anak soleh. Bagi orang tua tentu ini adalah sesuatu yang sangat urgen, ya, sesuatu yang sangat penting kita pahami. Bagaimana Ramadan kita kali ini bukan hanya sekedar meningkatkan ibadah yang sifatnya mahdhah pada Allah Subhanahu wa taala saja, namun lebih dari itu, bagaimana aktivitas kita di bulan Ramadan ini berupaya semaksimal mungkin dan menjadi berkah bagi kita untuk melahirkan anak-anak soleh. Nah, lantas bagaimana dengan orang tua ataupun para remaja ataupun para pemuda yang itu belum berkeluarga kah ataupun belum diberikan momongan dan lain sebagainya? Tentu ini juga menjadi poin penting bagi kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya supaya generasi di berikutnya itu jauh lebih baik insya Allah. Dan yang namanya aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin tentu ini akan senantiasa diliputi kebaikan insya Allah. Nah, para pemirsa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebagaimana tadi di muqaddimah disampaikan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita apa itu, yakni harta. Ya, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, yakni fitnah sebagai cobaan bagi kalian. Lantas apa yang akan didapatkan oleh kita ketika kita mampu menyelesaikan fitnah tadi ataupun kita mampu menuntaskan problem ataupun cobaan yang telah Allah tetapkan kepada kita? Ketika kita mampu menghadapi fitnah tersebut, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa. Dalam kalimat berikutnya Allah sampaikan, wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah pahala yang sangat besar. Maka ini mestinya menjadi motivasi yang kuat bagi kita. Bagaimana ketika seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, lalu kita berupaya semaksimal mungkin, ya, untuk mendidik anak kita dengan baik, ya, berupaya semaksimal mungkin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka pada saat itu kita sangat yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Dan kita tahu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berupa keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itulah kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan tentu itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan posisi memang, ya. Di satu sisi ada posisi sebagai anak-anak, di sisi lain ada posisi sebagai orang tua. Namun tentunya di sini, dimanapun posisi kita, baik itu sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang orang tua, ya, tetap di sana memiliki kewajiban, memiliki upaya yang mesti dilakukan oleh kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang menjadi posisi kita. Sebagai orang tua mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, dan sebagai anak berupaya semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh. Dan kita akan melihat satu mekanisme yang luar biasa. Ketika orang tua berupaya semaksimal mungkin menjadi orang tua yang soleh, lalu kemudian anak pun berupaya semaksimal mungkin karena melihat juga orang tua berupaya menjadi orang tua yang soleh, maka pada saat itu di sana ada mekanisme yang saling menguatkan antara orang tua dan juga anak-anak. Maka tatkala ketika kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, paling tidak di sini ada upaya juga bagi orang tua untuk membentuk dirinya sendiri menjadi orang tua yang soleh. Insya Allah ketika semuanya berupaya semaksimal mungkin, ini akan ada mekanisme yang saling menguatkan, yang mana masing-masing akan saling terikat di antara satu dengan yang lainnya. Maka tujuan untuk melaksanakan ataupun untuk mewujudkan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ini akan tercapai dengan maksimal. Ya. Baik pemirsa rahimakumullah, berikutnya kalaulah kita menilik
dan melihat bagaimana tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anaknya, di mana anak tadi itu adalah sebagai cobaan bagi kita. Selain tentu di sana juga ada cobaan-cobaan yang lain, ya. Bahkan di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini ada suatu kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, yakni menyuruh orang-orang yang beriman itu untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya. Menjaga dirinya dan juga keluarganya. Wabil khusus, lebih spesifik lagi di sini adalah bagaimana ada tanggung jawab yang mesti dilakukan, ada kewajiban yang mesti dilakukan, ada tanggung jawab yang mesti diemban secara maksimal, itu posisinya adalah oleh orang tua. Bagaimana orang tua memiliki kewajiban menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya. Wabil khusus itu adalah bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Ya, bapak-bapak, ya. Mudah-mudahan ada bapak-bapak juga yang bisa hadir di kesempatan kali ini, bisa menyimak, karena ini adalah tanggung jawab juga dari kita semua, wabil khusus bapak-bapak, untuk menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sehingga mereka selamat dari api neraka dan Allah jauhkan dari api neraka, kemudian kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu yang kita harapkan. Nah, kalau dilihat dari tanggung jawab, kembali ke tanggung jawab tadi, maka di sini ada tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi momen yang sangat krusial, menjadi momen yang sangat penting, menjadi momen yang sangat baik. Kita mengambil berkah dengan datangnya bulan Ramadan ini, apalagi dalam kondisi saat ini, bahwasanya aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang itu penuh dengan berbagai cobaan dan ujian, wabil khusus di tahun ini adalah ujian yang sangat khas bagi kita, yaitu ujian berupa wabah yang sedang merebak. Mudah-mudahan ini juga semakin mendekatkan diri kita selain pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun bagaimana jauh lebih dekat dengan keluarga, ya. Bagaimana kita bersama keluarga melakukan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, aktivitas taqarrub ilallah bersama-sama dengan keluarga, sholat berjamaah dengan keluarga dan lain sebagainya, itu akan semakin menguatkan sisi emosional di antara anggota keluarga, dan ini tentunya akan insya Allah akan menjadi berkah di bulan Ramadan kita kali ini, sehingga pada saat ketika kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ini jauh lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tanggung jawab di sini maka mesti kita ambil, mesti kita raih, lalu kita laksanakan dengan baik. Dan ketika tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Ya, ajrun azim. Nah, di sini adalah pahala yang besar bagi orang-orang yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bagi orang-orang yang mampu menuntaskan ujian yang telah Allah berikan. Dalam hal ini adalah bagaimana orang tua mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, itu. Dan bahkan di dalam hadis di Muqaddimah juga disampaikan, ya, setiap yang lahir, dalam hal ini adalah anak yang lahir, itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah dalam hal ini yang memiliki peran yang sangat besar menjadikan anak-anak tersebut menjadi Yahudi kah, menjadi Nasrani kah, atau menjadi Najasi, atau Majusi, afwan. Di sini ada penguatan di awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak-anak kita itu dalam keadaan fitrah. Fitrahnya di sini adalah sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim. Ya. Dalam hal ini adalah orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan merubahnya? Orang tua. Ya. Bagaimana orang tua berupaya semaksimal mungkin agar fitrah itu tetap ada di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana fitrahnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan, tatkala memberikan anugerah kepada kita berupa anak-anak kita, tetap dalam keadaan fitrahnya. Apa itu fitrahnya? Fitrahnya dalam hal ini adalah senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tugas dari orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar, termasuk penekanan di dalam hadis tadi, orang tua yang bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi pada diri anak-anak tadi.
Nah, namun tentu ini bukan berarti menakuti orang tua ya, ataupun menakuti dalam hal ini adalah orang-orang yang belum atau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu seorang anak, bukan. Namun di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan itu semua, bagaimana kita menyambut tugas yang telah Allah tetapkan kepada kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa rahimakumullah. Nah, berikutnya gambaran anak soleh di sini. Gambaran anak soleh itu seperti apa sih sehingga kita ingin sangat sekali menginginkan anak-anak kita menjadi anak soleh, mendambakan luar biasa anak-anak soleh itu adalah anak-anak kita. Bagaimana mencetak semaksimal mungkin agar menjadi anak-anak soleh. Maka tentu di sini ada pertanyaan, anak soleh yang dimaksud itu bagaimana? Apakah yang dimaksud dengan anak-anak soleh itu adalah anak-anak yang senantiasa sholat? Ya. Sholat wajib dia lakukan, ditambah dengan amalan-amalan sunnah di hadapan kita, tapi ketika berada di hadapan ataupun bertemu dengan kawan-kawannya, mereka tidak melaksanakan. Nauzubillah min dzalik, bukan itu. Ataupun anak-anak yang itu memiliki hafalan Quran yang banyak, lalu kemudian kita katakan bahwasanya anak soleh yang dimaksud itu adalah demikian. Padahal kalau kita lihat apakah cukup dengan hafalan Quran yang banyak, ya, aktivitas ibadah sholat wajib yang itu senantiasa dilakukan, ya. Tapi kita lupa, ya. Kita lupa bahwasanya aktivitas yang mereka lakukan tidak semata-mata karena Allah. Ya ini juga agak sulit kita menyatakan bahwasanya mereka ini adalah anak-anak soleh. Justru kalau kita ingin lebih dahsyat dari itu, bagaimana anak-anak soleh yang dimaksud di sini tidaklah dengan pandangan-pandangan yang hanya sekedar terlihat oleh mata. Namun jauh lebih dari itu, bagaimana keimanan tertancap di dalam diri anak-anak kita, lalu kemudian dengan keimanan tersebut, anak-anak kita melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan penuh dengan kesadaran, bukan dengan paksaan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan doktrin. Nah ini yang jauh lebih besar. Maknanya akan lebih mengena bagaimana kemudian anak-anak soleh itu akan terbentuk. Dan ini menjadi investasi bagi kita sebagai orang tua. Investasi kapan? Ya investasi di dunia saat ini dan juga investasi di akhirat insya Allah. Dan bahkan hatta ketika kita meninggal dunia, kita sudah dikafani, lalu kita masuk ke dalam liang lahat, lalu dikubur, tetap insya Allah doa dari anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita, ini menjadi pahala yang terus mengalir sampai ke diri kita. Oleh karena itu, maka para pemirsa rahimakumullah, perlu diperhatikan oleh kita dan perlu dipahami, dicermati oleh kita bagaimana profil dari anak-anak soleh ini. Bukan hanya sekedar apa yang tadi disampaikan, kuat ibadahnya, tapi ternyata bukan karena Allah. Alhamdulillah. Walaupun secara kasat mata iya, namun di sisi lain kita ingin dan kita berharap, kita berupaya semaksimal mungkin agar anak-anak kita justru keimanan mantap, lalu mereka melakukan aktivitas yang telah Allah wajibkan itu karena kesadaran idrok silah billah, adanya dorongan ruhiyah di sana, adanya motivasi yang motivasi yang itu tidak bisa kalah dengan apapun. Dalam hal ini adalah kuwah ruhiyah, ya motivasi ruhiyah yang itu semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hilang ditelan masa dan juga tidak hilang ketika tidak mendapatkan materi-materi yang sifatnya duniawi. Tapi tentu aktivitas ketika seseorang, dalam hal ini ada anak-anak kita, termasuk juga dengan kita, ketika aktivitas yang kita lakukan itu adalah atas dorongan kesadaran kita akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya idrok silah billah, maka pada saat itu tentu aktivitas tersebut akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu aktivitas tersebut akan memberikan kebaikan kepada kita, dan tentu itu akan dicatat sebagai amal soleh bagi kita. Dan tercatatlah bahwasanya anak tersebut ataupun bahkan orang tua tersebut menjadi anak yang soleh dan juga orang tua yang soleh. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, dalam hal ini tidaklah boleh kita terlena, tidaklah boleh kita melihat secara kasat mata ya, bagaimana profil anak-anak soleh kita. Ya kita bisa melakukan berbagai upaya
supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, bukan hanya sekedar tadi melakukan aktivitas ibadah tanpa dorongan ruhiyah, itu sangat mungkin terjadi ya. Ataupun ketika hafalannya banyak, sakofahnya itu luas ya, ilmunya luas, pintar di dalam berbagai seluruh aspek pelajaran misalkan seperti itu, bukan itu ya. Itu hanya sebagian saja. Kalau hanya difokuskan di sana, ini akan repot. Tapi justru yang paling penting adalah bagaimana membentuk sikap ketakwaan pada diri anak-anak kita. Kalaulah di pembahasan kurma sebelumnya kita membahas bagaimana anak-anak kita memiliki kepribadian Islam. Bagaimana anak-anak kita memiliki syakhsiyah Islamiyah, maka pada saat itu anak tersebut telah memiliki pola pikir yang Islami, pola sikap yang Islami, maka pada saat itu dia akan memiliki posisi sebagai anak-anak yang soleh. Dia akan memenuhi kriteria bahwasanya anak tersebut adalah anak yang soleh. Adapun bagaimana akliyahnya ditingkatkan, bagaimana nafsiyahnya ditingkatkan, nah ini perkara lain yang perlu ada pembahasan yang lebih luas. Tapi paling tidak di sini, ketika akliyah seseorang senantiasa diliputi oleh akidah Islam, ya, senantiasa dia memahami bahwasanya pola pikir dia senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seperangkat aturan kepada dia dalam menjalani kehidupan, lalu kemudian dia pun memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada dia kelak di yaumul akhir, maka pada saat itu dia telah memiliki keimanan yang mantap, dan pada saat itu dia memiliki akliyah Islamiyah ya. Segala apapun yang dia pahami, segala apapun yang ada di hadapan dia akan dia sikapi, akan dia cermati, lalu akan dia pahami secara mendalam, lalu kemudian dia simpulkan berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan akidahnya. Maka pada saat itu telah terbentuk yang namanya kepemimpinan berpikir di dalam benaknya. Para pemirsa rahimakumullah, nah ini berikutnya lantas bagaimana ketika kita ingin menghendaki anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka di sini juga harus senantiasa dikuatkan nafsiyahnya. Bagaimana pola sikap, bagaimana ketika dia bertemu dengan syariat yang telah Allah tetapkan kepada dia, entah itu perkara yang wajib, perkara yang sunnah, ataupun perkara yang lain. Perkara yang wajib senantiasa dia lakukan, perkara yang sunnah juga dia berupaya semaksimal lakukan, lalu kemudian perkara yang makruh dia tinggalkan, dia jauhi, apalagi perkara yang haram betul-betul dia tinggalkan, dan perkara-perkara yang mubah itu dipilah-pilah. Nah, ini sesuatu yang penting bagi anak-anak kita, sesuatu yang penting bagi kita dan juga anak-anak kita, agar anak-anak kita akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nafsiyah Islamiyah. Dan ini tentu perlu yang namanya tadrib, perlu yang namanya latihan. Nah, itulah gambaran mungkin ya anak soleh yang dimaksud, bukan hanya sekedar secara penampakan, tapi yang paling penting adalah bagaimana di dalam dirinya itu sudah terbentuk pola pikir yang Islami, pola sikap yang Islami. Maka pada saat itu dia akan senantiasa aktivitasnya diliputi dengan kebaikan. Bagaimana dia menilai, bagaimana dia menentukan sikap terhadap suatu perkara, dia kembalikan kepada akidahnya, kepada akidah Islam, maka pada saat itu dia lebih pas dan lebih tepat dijadikan sebagai anak-anak yang soleh, disebut sebagai anak-anak yang soleh. Dan tentunya ini akan menghasilkan ketakwaan seperti itu. Dan kalau kita bicara ketakwaan, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di sini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah telah menyandingkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian orang yang bertakwa akan Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan diberikan berbagai jalan keluar terhadap perkara yang sedang dihadapi, dan bahkan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terlebih ya kita bisa merasakan bagaimana kondisi saat ini. Barangkali ada di antara pemirsa yang itu sudah mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
sudah mulai berkurang ya, pundi-pundi uang di dalam tabungannya kan gitu, ataupun sudah mulai berkurang beras-beras yang ada di dalam karungnya ya, dan lain sebagainya, maka tentu kita akan sangat yakin bahwasanya ketika seseorang itu bertakwa, Allah akan permudah segala urusannya. Ya. Ketika seseorang itu bertakwa, Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka pada saat itu kita akan sangat merasa tenang, ya, merasa aman dan juga merasa bahagia ketika anak-anak kita itu ada pada posisi tersebut. Pun demikian tentunya berupaya semaksimal mungkin bagi kita bagaimana posisi itu ada pada diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, lalu berikutnya tentu ada tahapan yang mesti kita lalui, ada proses yang mesti kita tapaki, setahap demi setahap, setapak demi setapak, anak tangga mesti kita lewati, berbagai ujian mesti kita lalui. Maka pada saat itu sampai kepada goal, kepada target kita, bahwasanya kita akan menghasilkan, akan mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Seperti apa gambaran? Paling tidak di sini saya akan memberikan sedikit gambaran. Tentunya banyak hal nanti yang akan sangat mendukung faktor tersebut. Namun paling tidak di sini ada beberapa tahapan yang coba disampaikan kepada para pemirsa sekalian. Yang pertama tentu yang mesti dilakukan itu adalah bagaimana memperkuat akidah. Bagaimana mengkokohkan akidah kita. Bagaimana menjadikan akidah Islam itu tertancap kuat di dalam diri anak-anak kita. Dengan akidah tersebut maka akan memberikan dorongan yang sangat kuat bagi dia untuk melakukan apapun. Ketika Allah tetapkan, dia akan melakukan apapun. Ya, kita melihat berbagai banyak kisah. Ya, kalau kita bicara tentang motivasi, maka tentu kita juga bisa melihat berbagai kisah-kisah. Ya, ambil contoh misalkan motivasi yang pertama, ya kalau secara keseluruhan bicara motivasi, dorongan. Ya, ini bisa jadi ada dorongan yang sifatnya madiyah, dorongan yang itu materi. Ketika seseorang memiliki motivasinya itu hanya sekedar motivasi materi, dorongannya itu dorongan materi, maka pada saat itu dia akan bersifat temporal. Aktivitas kebaikan yang dia lakukan, dalam tanda kutip, bisa jadi aktivitasnya itu hanya temporal. Dan bahkan aktivitasnya itu tidak akan cenderung kepada sesuatu yang lebih meningkat. Ambil contoh, mungkin ini suatu gambaran cerita bagaimana ada seorang yang itu diberikan amanah menjadi seorang desainer sebuah perusahaan real estate seperti itu. Karena memang motivasi dia itu adalah di awal adalah motivasi materi. Ketika perusahaan real estate tersebut tidak memberikan sesuatu yang besar kepada dia, lalu dia berpikir, ya udahlah, buat apa saya bekerja semaksimal mungkin di satu sisi, tapi di sisi lain saya tidak digaji yang lebih layak, saya tidak diberikan sesuatu yang lebih oleh perusahaan. Lalu dia berpikir, akhirnya dia pada saat dia bekerja dia seenaknya, ya dia asal-asalan, seadanya, tidak maksimal. Lalu kemudian banyak proyek yang diberikan kepada dia dan hasilnya adalah tidak maksimal juga. Sampai pada suatu saat ketika sang presiden direkturnya itu memberikan amanah kepada dia untuk menyelesaikan perumahan yang khusus, ya, sebuah rumah yang sangat indah khusus bagi dia, terserah mau diapain, pokoknya buat yang seindah-indahnya di suatu saat seperti itu, di masa-masa akhir dia bekerja. Maka pada saat itu dia juga melakukan hal yang sama, karena sudah terbiasa dan dia sudah motivasinya itu adalah madiyah seperti tadi, akhirnya dia tidak maksimal. Karena dia merasa ya perusahaan tidak memberikan sesuatu yang besar bagi dia, akhirnya dia asal-asalan. Dia membuat rumah dengan pondasi yang asal-asalan, ya. Memilih kayu untuk kusennya juga dengan kayu yang asal-asalan, memilih bahan-bahan juga itu kualitas-kualitas rendahan dan lain sebagainya, sampai suatu saat proyek tersebut selesai, usai rumah tersebut sudah berdiri, lalu kemudian sang direktur memberikan pesan kepada dia, menyampaikan pesan kepada dia bahwasanya ini adalah
kunci dari rumah yang sudah engkau buat tadi. Dan ini adalah hadiah. Betapa rugi dia. Kenapa? Motivasinya itu adalah motivasi madiyah, motivasi materi. Ataupun ada orang yang melakukan apapun, ya, itu dengan motivasi yang lain. Ya. Bisa jadi motivasinya itu adalah motivasi yang sifatnya emosional, ya. Motivasi maknawiyah, ya. Motivasi maknawi. Dia mendorong dia untuk melakukan berbagai aktivitas, sekalipun tidak mendapatkan bayaran, itu bisa dilakukan. Ya kita melihat banyak ya. Ambil contoh misalkan guru-guru yang berada di pedalaman hutan Kalimantan. Mereka rela berjalan sangat jauh. Setelah berjalan lalu melalui sungai yang itu sangat dalam. Lalu kemudian bisa jadi bertemu dengan binatang buas dan lain sebagainya di perjalanan. Sampai di suatu sekolah gubuk kecil dan di sana muridnya hanya sedikit. 1-2 orang. Tapi tetap dia lakukan terus rutin dan bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ketika ditanya berapa sih gajinya? Gajinya tidak masalah buat saya. Yang penting saya bisa ngajar di sana. Ini motivasi yang lain. Ya kalau dilihat dibandingkan dengan motivasi madiyah tadi, tentu ini adalah motivasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan motivasi yang di awal. Ini adalah motivasi yang sifatnya maknawi. Seperti itu. Namun terus-menerus dilakukan, ya tentu itu menjadi sesuatu yang baik. Namun tatkala itu hanya sekedar sebatas sampai di motivasi maknawiyah, ini juga sangat sulit bagi seorang yang ingin terkategori atau bagi seorang anak ataupun bagi kita yang terkategori anak ataupun orang tua yang solih. Lebih dari itu mestinya memiliki motivasi yang jauh lebih besar dari itu, yaitu adalah motivasi ruhiyah, quwwah ruhiyah, motivasi ruhiyah yang semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Dan bahkan ketika ada seseorang, ya, ambil contoh dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki motivasi ruhiyah ini, maka dia akan melakukan apapun. Bahkan mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya sekalipun, itu bisa dilakukan. Ya kita melihat bagaimana kisah-kisah para sahabat. Kita melihat kisah-kisah para salafus saleh. Kita melihat bagaimana kisah para mujahidin. Tatkala mereka memenuhi seruan jihad, Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mereka lantas langsung meninggalkan apapun yang dimilikinya dan bahkan langsung mengorbankan apapun yang dimilikinya. Motivasi madiyah lewat, motivasi maknawiyah lewat. Ini motivasi yang jauh lebih besar, lebih dahsyat, yaitu adalah motivasi ruhiyah. Nah, anak-anak kita mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, ya anak-anak kita pupuk, ya, semaksimal mungkin, lalu kita bentuk anak-anak kita model anak-anak kita, ya kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Yang pertama adalah memperkokoh akidah sehingga akan menghasilkan yang namanya dorongan. Ketika akidah kuat, maka tentu ini dorongannya bukan hanya sekedar dorongan madiyah, bukan hanya sekedar dorongan maknawiyah, tapi dorongannya itu adalah dorongan motivasi quwwah ruhiyah. Nah ini yang jauh lebih dahsyat. Pengorbanan yang dihasilkan, pengorbanan yang dikeluarkan itu tidak bisa dikatakan sebagai pengorbanan yang biasa. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Demi mencapai apa yang telah Allah tetapkan, demi meraih apa yang telah Allah janjikan, demi menuntaskan tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada seseorang, kepada anak kita. Nah, lantas bagaimana dengan orang tua yang tatkala Allah berikan tugas kepada kita untuk mendidik anak-anak kita? Maka tentu ketika motivasi kita itu adalah motivasi ruhiyah, maka pada saat itu kita akan berupaya semaksimal mungkin. Berupaya seoptimal mungkin. Pengorbanannya apapun pasti dilakukan. Dalam rangka apa? Mendapatkan, menghasilkan, membentuk, membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan tentu ini adalah harta yang tak ternilai. Ini harta yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang luar biasa yang senantiasa kita munajatkan di dalam doa-doa kita. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang itu menjadi seorang pemimpin antara orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukankah ini doa-doa yang sering kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala? Sering kita munajatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan paling tidak itu ba'da sholat wajib, kita berdoa itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pada saat itu kita dapatkan itu, ya, kita menemui anak-anak kita itu ternyata adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Betapa bahagianya kita. Betapa bahagianya kita. Betapa senangnya kita dengan hal tersebut. Bukan hanya sekedar titel, bukan hanya sekedar pekerjaan, bukan hanya sekedar penghasilan, tapi jauh lebih bahagia bagaimana kita menemukan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Para pemirsa rahimakumullah, lebih khusus dalam hal ini adalah para orang tua. Mari kita berupaya bahu-membahu sebaik mungkin, ya, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk memperkuat akidah anak-anak kita, memperkokoh keyakinan anak-anak kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan berbagai aturan yang mesti dijalani oleh manusia di dalam kehidupan ini. Lalu kemudian kita pun meyakini dan menjelaskan pada anak-anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban, dan tatkala itu ada di dalam benak, ada di dalam diri, ada di dalam pemahaman anak-anak kita, maka pada saat itu akidah anak-anak kita semakin kokoh. Tentu dengan keimanan-keimanan turunan yang lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, dan keimanan-keimanan turunannya, maka pada saat itu anak kita sudah menapaki satu tahap bagaimana menjadi diri sebagai diri yang soleh, sebagai anak yang soleh ataupun solehah. Nah, lantas kemudian berikutnya ketika kita sudah memperkokoh akidah anak kita, maka berikutnya ada tugas bagi kita untuk semakin memperkuat dan meningkatkan akliyah anak-anak kita, pola pikir anak-anak kita menjadi akliyah Islamiyah. Maka di sini mesti diberikan sakofah, mesti dibina dengan pembinaan yang luar biasa dengan sakofah Islamiyah. Entah itu dari berbagai hasanah fikih Islam, entah itu kaitannya dengan akidah, dengan ibadah, kaitannya dengan muamalah dan lain sebagainya, dibina semaksimal mungkin dengan sakofah Islamiyah. Maka pada saat itu tentu kita juga akan melihat anak-anak kita akan semakin mantap beriman, akan semakin mantap berislam, akan semakin mantap menapaki kehidupan ini senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin dia menjadi orang yang bertakwa sementara dia tidak memahami aturan Islam? Oleh karena itu di sini ada sakofah Islamiyah yang mesti ditingkatkan pada anak-anak kita. Makanya didik sejak awal, bagaimana anak-anak kita dididik akidahnya, bagaimana anak-anak kita diperkokoh akidahnya, lalu kemudian bagaimana anak-anak kita ditingkatkan sakofahnya dengan tambahan sakofah Islamiyah, entah itu dengan fikih-fikih Islam, ya, dengan tafsir Al-Quran, ya. Juga ditingkatkan bagaimana tahsinul Qur'annya, bagaimana ditambah hafalan Qur'annya, lalu kemudian bagaimana diberikan pemahaman tentang berbagai hukum syarat terkait dengan muamalah, ya, sampai ukubah, ya, kaitannya dengan akhlak dan lain sebagainya, itu semakin dikuatkan, ya. Maka pada saat itu level anak kita itu memiliki sakofah Islamiyah yang tinggi. Dan tentunya level sakofah Islamiyah yang tinggi dalam hal ini adalah level akliyah yang paling tinggi dalam hal ini adalah seorang mujtahid. Nah, itu dari sisi bagaimana mengokohkan akidah, lalu kemudian juga bagaimana meningkatkan, semakin menguatkan sakofah. Dan yang terakhir, tentu di sini mesti ada latihan, ada tadrib untuk meningkatkan nafsiyah Islamiyah anak-anak kita. Harus ada latihan yang senantiasa dilakukan. Latihan demi latihan, upaya demi upaya. Bagaimana anak-anak kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman tatkala dia meningkatkan sakofahnya, lalu kemudian dia beraktivitas, bertemu dengan keluarga, menampilkan akhlak Islamiyah, akhlakul karimah,
dia berbuat baik kepada tetangga-tetangganya, kepada saudaranya, ahsan bertutur kata pada saat bertemu dengan orang tua, ketika berbicara dengan orang tua ataupun sesamanya, baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda, ataupun dengan yang sesamanya. Ini perlu latihan, terus latihan. Nah, makanya latihan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita dan bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita terkategori sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, itu saja mungkin sekilas gambaran bagaimana mudah-mudahan Ramadan kali ini, Ramadan yang menjadi berkah bagi kita. Berkah apa? Berkah untuk mendidik anak-anak kita, berkah untuk melahirkan anak soleh dan anak soleha. Seperti itu. Pemirsa rahimakumullah, dari apa yang dibicarakan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa difahami. Hanya sekilas gambaran bagaimana melahirkan anak-anak yang soleh di momen bulan Ramadan ini. Paling tidak 3 poin terakhir tadi juga semakin menguatkan kita, memperkokoh akidah anak-anak kita, meningkatkan sakofah anak-anak kita, dan senantiasa melatih nafsiyah anak-anak kita agar senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita berharap, ya, saya pun berharap, Bapak dan Ibu juga berharap, para pemirsa semua juga berharap wabah ini cepat berlalu. Lalu kemudian kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita ya, diteguhkan keimanannya, ditingkatkan sakofahnya, senantiasa ditingkatkan nafsiyah Islamiyahnya dengan berbagai latihan yang sudah coba kita upayakan. Dan pada saat itu insya Allah Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua, berkah untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair katsir atas partisipasi, atas kehadiran dan ketawaduan Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa sekalian, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi kehidupan kita dengan penuh keberkahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan adapun yang benar ya semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Namun ingat, jangan lupa edisi Kormaku di hari berikutnya. Tetap stay tune di gelombang yang sama, di tempat yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampaikan kita di hari berikutnya, dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhiri dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.